Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, tidak akan lama lagi bulan suci Ramadan 1441 Hijriah akan meninggalkan kita. Kita sudah melaksanakan ibadah saum 1 bulan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat awal bulan suci Ramadan, dan berbukalah kalian atau berlebaranlah kalian ketika masuk awal bulan Syawal atau akhir Ramadan. Para pemirsa sekalian, hal ini tentu harus menjadi renungan kita semua. Bagaimana kita mensyukuri akan datangnya Idul Fitri dan berlalunya ibadah saum selama 1 bulan. 1 bulan dalam bulan suci Ramadan ini, dalam hitungan bulan Komariah, bisa jadi 30 hari, bisa jadi 29 hari. Itu tergantung ru'yatul hilal. Tapi yang perlu kita pahami bersama, bagaimana kita menyikapi ketika saat-saat menjelang atau memasuki Idul Fitri. Di dalam ayat dinyatakan, sempurnakanlah hitungannya, oleh itu perlu idata, oleh itu kabirullah ala ma'adakum. Sempurnakan hitungannya, yaitu hitungan bulan suci Ramadan. Kemudian bersyukurlah kalian atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Agungkanlah Allah pada saat kita memasuki Idul Fitri. Para pemirsa sekalian, kita harus bisa menjadikan momentum Idul Fitri itu sebagai perubahan sikap mental. Karena yang disebut Idul Fitri itu pada ikatnya bukan kepada hal-hal yang bersifat material. Sebab yang disebut dengan Idul Fitri adalah kembalinya jiwa manusia kepada fitrah, kepada kesucian yang Allah takdirkan sejak awal. Fitratallahi allati fatarana 'alaiha, kepada fitrah di mana Allah jadikan manusia itu kepada fitrah yang sesungguhnya, yaitu kesucian diri, agar kita bisa wujudkan di dalam kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana sikap seorang manusia yang sudah kembali kepada fitrah itu adalah manusia yang pertama menunjukkan dirinya sebagai orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Dengan kita menjalankan ibadah saum, kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah sebagai orang yang patuh dan taat kepada perintah Allah. Berarti juga orang yang patuh dan taat dalam segala aspek kehidupan yang membawa kepada kenyamanan dan keselamatan.
Sebab kalau orang melanggar terhadap hal-hal yang menjadi ketentuan-ketentuan dalam kehidupan nyata, berarti menjerumuskan yang bersangkutan kepada hal-hal yang tidak nyaman. Itulah maknanya Idul Fitri. Jadi dia harus selalu menjadi orang yang patuh kepada ketentuan-ketentuan, baik yang Allah gariskan maupun ketentuan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Menjaga etika dalam pergaulan, menjaga omongan supaya tidak menimbulkan omongan yang bisa menyakiti atau merugikan orang lain. Itu adalah menjadi bagian daripada karakter orang yang sukses setelah menjalankan ibadah saum selama 30 hari. Sebab saum apabila dibarengi dengan tidak bisa menjaga diri terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, termasuk qaul zur, berkata bohong, atau perkataan-perkataan yang menyakiti ataupun menyebarkan fitnah yang merugikan pihak lain, pasti sebagaimana yang kita pelajari dalam berbagai macam kitab fikih, dari hadis maupun dari kaul para ulama, maka pahala puasanya akan sia-sia. Sebagaimana sabda baginda Nabi kita Muhammad SAW, "Kamin shaimin laisa lahu min syami illa jual ats." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Artinya puasanya hanya menahan lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum, atau tidak melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Tapi di luar itu dia tidak bisa menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain atau menyakiti orang lain, apalagi sampai mengadu domba orang lain, merugikan orang lain, menipu dan lain sebagainya. Itu mana daripada mensyukuri akan Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, dan apabila memang Idul Fitrinya seperti itu, maka Allah sudah menjanjikan lisoi farhatani, bagi orang yang berpuasa maka akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Pertama, farhatun indal fitroti, dia bahagia ketika berbuka karena puasanya sudah dia jaga, baik dari hal yang membatalkan ataupun hal-hal yang merugikan dari sisi nilai puasanya. Tadi perbuatan-perbuatan yang memang merugikan orang lain, baik dalam bentuk perkataan, pikiran, ungkapan, maupun juga perilaku yang bisa merusak ibadah puasa, maka dia akan bahagia ketika buka puasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah fitratun farhatun hingga qairabihi, merasa bahagia ketika nanti berjumpa dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ini yang harus jadi dambaan kita. Maka dalam hal memanifestasikan daripada Idul Fitri ini, bagaimana adanya perubahan sikap mental kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kita bisa mematuhi perintah Allah, tapi juga mematuhi segala macam aspek dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa nyaman, merasa terbebas daripada kesalahan, dan juga tentu akan membuat nyaman juga bagi pihak lain, bagi orang lain, hasil daripada ibadah puasa kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.